Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang alhamdulillah banyak hadir di malam hari ini. Walaupun saya tidak sebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang khusus tentunya sahibul majlis Al Habib Fuad bin Ahmad Fauzi Yahya, semoga Allah selalu berikan sehat wal afiat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya segenap anggota majelis, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini merupakan acara khitam atau khatam daripada Arba'in, membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Kalau 40 hari terus membaca sholawat kepada Rasul, membaca Maulid, sejarah biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bayangkan tempat ini begitu banyak pastinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Husain Sahibu Simtutura, wa bi dzikrihi taqayyabatil majalisu wal mahafid. Apabila satu majelis disebut saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis itu menjadi wangi. Wa bi dzikrihi taqayyabatil majalisu wal mahafid. Acara-acara yang di situ sebut nama Nabi Muhammad wangi di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sulit rasanya kalau kita mau sebutkan keistimewaan bersolawat kepada Rasul. Bagaimana tidak? Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, "Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, sehingga saya menjawab salamnya. Jadi kalau ada orang bersalawat sama Rasul, itu salawatnya dibawa sama malaikat, lalu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikembalikan ruhnya. Ini hadis yang disahihkan oleh seluruh ulama ahlul hadis. Jadi waktu dilaporkan itu tidak dibilang ya Rasulullah, malaikat melapornya nggak bilang ya Rasul, ini majlis di Bekasi, alamat, namanya semua disebut dengan detail, sedang bersalam kepadamu, nggak begitu. Tapi disebutnya satu persatu, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, disebutkan oleh para ulama. Bukan hanya nama kita, tapi nama bapak kita pun disebut, Fulan bin Fulan saat ini bersalawat kepadamu. Nabi bilang salawat untuk kita. Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu ya Rasul. Rasulullah menjawab, satu persatu namanya disebut di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di situ dikatakan bukan hanya nama kita, nama bapak kita. Jadi kalau kita bersalawat sama Nabi, Nabi akan kenal sama kita, dan bapak kita pun akan dikenal sama Nabi Muhammad. Maaf, ada orang yang rajin baca Quran tapi tidak pernah bersalawat, pahalanya gede. Yang rajin baca Quran itu tinggi, karena seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Siapa, kata Rasul, yang membaca satu huruf dari Al-Quran dapat 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi yang baca Quran pahalanya banyak. Tapi kalau nggak pernah bersolawat, nggak dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pahalanya banyak, iya. Tapi waktu dia minta, ya Rasulullah, isfa'li, nanti di hari kiamat nggak ada orang yang tidak butuh dengan sholawat, dengan syafaat Nabi. Semua butuh syafaat. Nanti dia bilang, ya Rasul, tolong berikan syafaatmu kepadaku. Nabi akan bingung, ini siapa nih? Nggak pernah namanya disebut di depan Nabi Muhammad, karena tidak berselawat, tidak pernah berselawat kepada Rasul.
pahalanya banyak tapi nggak dikenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata ulama salaf, alangkah ruginya dan malu kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang banyak bersolawat, hafal Rasulullah, namanya disebutin tiap hari, bukan cuma dia doang, bapaknya pun akan apa? Kena. Oleh karena itu, siapa yang mau berbakti sama orang tuanya, banyaklah bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bapakmu akan dikenal oleh Rasulullah, karena namamu disebut dengan nama bapakmu. Subhanallah, ini luar biasa. Oleh karena itu sulit untuk kita sebutkan keistimewaan bersolawat sama Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis riwayat Usama ibn Zaid ibn Harithah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi asyra." Ini hadis yang mengatakan riwayat Imam Muslim, apabila kalian mendengar suara azan, jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sungguh siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan 10 rahmat. 10 rahmat. Saya nggak perlu salawat, saya minta juga kepada Allah, nanti dapat rahmat. Iya. Kalau Anda minta rahmat, Allah kasih. Tapi kalau Anda bersolawat sama Nabi, Allah yang ngasih. Maaf, sama-sama rahmat, tapi yang satu minta, satu dikasih. Muliaan mana dikasih kalau minta? Nah, saya minta, saya haus, minta air dikasih. Tapi saya nggak minta dikasih, itu akan lebih mulia dikasih daripada apa? Minta. Janjinya Rasul, siapa yang bersolawat kepadaku, Allah kasih 10 rahmat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang satu hari dapat 10 rahmat dari Allah, satu hari dapat 10 rahmat dari Allah, saya yakin orang itu tidak akan sesat dalam hidupnya. Satu hari dapat 10 rahmat. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud bilang, coba Anda lazimkan satu hari 10 sholawat sama Nabi, maka Anda mendapatkan 100 rahmat karena 10 sholawat. Saat orang istiqomah nih, kita di istiqomah tiap hari 10 sholawat. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia sudah mendapatkan 100 rahmat. Aku yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin dia sesat karena mendapatkan 100 rahmat Allah Subhanahu. Jadi kalau kita lihat yang sesat kebanyakan kurang selawat Nabi, kurang selawat. Hebat agamanya, belajar tapi kurang selawat, miring ntar tuh. Ada aliran sedikit, pindah lagi. Yang ngajarin coba yang berselawat, enggak. Yang selawat istiqamah. Maaf, ketika ada sudah merawi, wah Islam mengajarkan radikalisme, iya, yang kena yang nggak selawatan, gampang mudahnya. Tapi kalau orang istiqamah dengan selawat, dikasih 100 rahmat oleh Allah. Kalau 10 kali, apalagi di sini alhamdulillah, bukan 10, bukan 20, 40 kali pertemuan. Setiap pertemuan puluhan, ratusan kali selawat. Kita nggak bisa bayangin berapa banyak rahmat Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu insya Allah tempat ini dan semua yang hadir istiqamah di majelis sholawat ini, baik dari awal hari sampai hari yang sekian dan seterusnya, selalu dilindungi, dinaungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu bersyukur semua yang sudah hadir di majelis Arba'in, membaca salawat, membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah istiqamah. Insya Allah istiqamah dilakukan, yakin Allah akan naungi kita, Allah akan hiasi hidup kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadis yang membahagiakan kita kalau kita banyak bersolawat. Apa itu? Hadis riwayat dari dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun sahih. Hadis ini merupakan hadis sahih. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Allah, itu hadis
insya Allah menjadi tambah semangat kita bersalawat sama Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, inna awlan nas bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang paling dekat, inna awlan nas bi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah dekat sama Nabi itu masuk surganya, surga paling tinggi namanya surga Firdaus. Karena Nabi Muhammad adanya nanti di yaumil qiyamah, ada di surga Firdaus. Kalau kita banyak bersalawat, berarti kita nanti akan dimasukkan ke surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semoga kita didampingkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke surga Firdaus bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga lisan kita tidak pernah jenuh untuk bersalawat sama Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan lisan kita tidak pernah bosan bersalawat sama Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan kita orang yang tidak pernah letih untuk bersalawat sama Nabi Muhammad. Dan kita mohon semoga lidah kita, mulut kita ini selalu bergerak membasahi lidah-lidah kita dengan bersalawat dengan Nabi Muhammad, sehingga Allah kumpulkan kita kelak bersama Allah, bersama Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita telah baca selama 40 hari ini dari sejarah Rasulullah SAW, dari selawat yang kita baca, betul-betul menjadikan kita orang-orang yang beruntung karena akan menjadi pendamping Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.